Bab 700. Ini mudah. Rian mengambil anak panah dengan percaya diri. Tidak boleh menyentuh tangkai bunga, ucap Tracy. Rian tertegun sejenak. Wanita itu memegang mawar menggunakan mulut. Hanya menampilkan sebagian tangkai bunga. Meskipun berhasil mengenai tangkai bunga dan tidak melukai wanita itu pun sudah termasuk tingkat kesulitan tinggi. Sekarang tidak boleh menyentuh tangkai bunga. Namun ingin merontokkan kelopak bunga habis. Ini sudah sulit. Ditambah sulit lagi. Kenapa? Tidak berani. Tracy menaikkan alisnya sambil mencibir. Masih sempat mengaku kalah. Para pengusaha lain juga menghentikan kegiatan mereka dan melihat kemari. Ada beberapa orang yang membawa gelas alkohol. Mendekat menyaksikan keramaian. Pada saat seperti ini, mana mungkin mengaku kalah? Tentu saja tidak. Rian lekas menjawab. Mari bertanding. Siapa yang takut? Kak Rian. Bagus sekali. Hati Hartono membara api saat diprovokasi oleh Paula tadi. Sekarang ia berharap Rian dapat melampiaskan kembali kepada mereka. Kekanak-kanakan. Paula memutar mata ke atas sambil memegang bunga mawar di mulut. Presdir Daniel, aku bilang dulu ya. Tracy mengangkat gelas alkohol dan memperingatkan dengan air hangat. Jika sampai melukai orangku, maka aku tidak akan sungkan. Sudah dengar. Daniel menaikkan alisnya melihat ke arah Rian. Tuan Daniel, tenang saja. Rian mengerutkan kening. Walaupun agak sulit, tapi dia tidak bisa mundur. Kalau begitu, mari mulai. Naomi mengambil anak-anak panah. Menaikkan alisnya dengan arogan. Kamu duluan silahkan. Tidak perlu. Martabat pria Rian terprovokasi. Wanita dulu silahkan. Oke, Naomi tidak sungkan lagi. Mengambil anak panah dan mundur beberapa langkah. Kira-kira dengan jarak 20 meter. Menempelkan bunga mawar di mulut Paula. Terdengar suara, sush. Anak panah itu mengenai bagian tengah bunga mawar. Menggores kelopak bunga, membuat kelopak-kelopak bunga mawar bertebaran. Paula memejamkan mata, lalu membuka mata. Beberapa kelopak bunga mawar bergantungan di kelopak mata. Bagus sekali. Beberapa pengusaha mencengkram tangan dan tercengang. Keterampilan tangan Naomi benar-benar luar biasa. Anak panah yang melesat keluar. Sama sekali tidak menggoyangkan bunga tangkai. Anak panah itu hanya mengenai kelopak bunga, dan berhenti tepat di papan target. Lalu bergetar sedikit. Giliranmu. Naomi menaikkan alisnya dengan bangga. Lalu menyingkir ke samping. Rian mengambil anak panah berjalan mendekat. Ia baru saja ingin melempar anak panah. Naomi tiba-tiba berkata, tidak ada yang menyentuh daun. Rian membelalakkan mata. Tadi, kenapa kamu tidak bilang? Naomi baru saja mengenai bagian tengah bunga. Sekarang hanya tersisa bagian bawah bunga yang berantakan. Sedangkan di samping bunga itu ada 2 helai daun. Jika daun saja tak tersentuh, maka kesulitannya benar-benar bertambah. Tadi aku juga tak mengenainya. Naomi memperkenalkan kedua tangan dengan percaya diri. Kamu. Rian menggertakkan giginya dengan murka. Tetapi banyak orang yang melihat. Tidak keberatan berdebat dengan wanita. Kak Rian. Semangat. Hartono membantu mengelap keringat Rian. Daniel malah mencicipi alkohol dengan pelan. Kelopak matanya tidak terlihat ke atas. Presdir Daniel. Tampak tidak cemas. Tracy menggodanya. Jika kamu kalah, apakah akan sangat berkeringat? Keluarga Wollens kami tidak pernah kalah. Daniel menggoyang-goyangkan gelas alkohol. Baru selesai bicara anak panah Rian sudah melesat. Mengenai kelopak bunga dengan sempurna tanpa mengenai daun dan tangkai. Kelopak bunga berjatuhan ke tubuh Paula, menghiasi baju warna hitamnya dengan warna merah. Ada sebuah keindahan yang tersebar. Hebat, para pengusaha di sekitar tak berhenti bertepuk tangan. Walaupun kelopak bunga yang jatuh kali ini tak lebih banyak dari Naomi, tetapi di bawah persyaratan yang sulit itu, sudah tak mudah baginya untuk mengenai target. Keterampilanmu tidak buruk. Naomi menyunggingkan senyuman. Aku terlalu meremehkanmu. Rian menampilkan dan membuat gestur tangan. Silahkan. Ia ingin melihat bagaimana aksi Naomi selanjutnya. Sekarang sekuntum bunga mawar sudah berantakan. Tidak mudah untuk menargeti kelopak. Bab 701. Naomi tidak bisa sekalem tadi lagi. Lama memegang anak panah dan memeriksa sudutnya lagi. Lalu dengan hati-hati melempar anak panah. Kali ini, anak panah itu hanya menyapu kelopak bunga. Jadi hanya menjatuhkan kelopak bunga kecil. Karena harus menghindari tangkai bunga dan daun, sekarang sudah sangat sulit untuk melakukannya.
Biasa saja, Rian mencibir lalu mengambil anak panah. Merapikan bulu anak panahnya sejenak, lalu melemparnya. Anak panah melesat miring dan menjatuhkan kelopak bunga dengan tepat. Kali ini, tepuk tangan para penonton semakin meriah. Semua orang memuji Rian. Ujung bibir Daniel terangkat. Ia lanjut menyesap anggur merahnya. Tak buruk juga, Tracy memujinya dengan sederhana. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia bertanya dengan santai. Tapi, Presdir Daniel, rasanya kita belum membicarakan taruhannya. Daniel memandangnya dengan tertarik. Nona Tracy ingin bertaruh atas apa? Jika aku menang, aku ingin kamu melakukan suatu hal untukku. Tracy memincingkan mata, menatapnya dengan setengah tersenyum. Oke, Daniel sangat puas. Kamu tidak menanyakan hal apa itu. Tracy menaikkan alis. Tidak masalah. Selama tidak melanggar aturan dan tidak melanggar moral. Daniel sangat percaya diri. Terlebih lagi, aku tidak akan kalah. Begitukah? Tracy tersenyum. Kalau begitu mari kita nantikan. Jika kamu kalah, Daniel menggoyangkan gelas alkohol dan mendekatinya perlahan-lahan. Silakan sebut apa maumu. Tracy sangat puas. Aku ingin kamu. Tubuh Daniel agak condong ke depan. Tatapannya dalam seperti binatang buas yang agresif. Menemaniku malam ini. Satu kalimat ini membuat kegemparan besar. Seluruh orang di dunia ini tahu Daniel orang yang berani. Tetapi tidak tahu ia dapat seberani ini. Lamalah meminta permintaan yang kelewatan kepada pemegang saham terbesar kedua grup Moore. Benar-benar, berani sekali. Ekspresi para pengawal keluarga Moore menjadi tegang. Mereka memelototi Daniel dengan murka, seolah menggunakan tatapan mata untuk membunuhnya. Rian dan Hartono sekaligus pengawal grup Wollens berseri-seri kegirangan ketika melihat tuan mereka mendominasi. Ditindas terus oleh sekelompok wanita ini. Akhirnya situasi telah berbalik. Tuan Daniel, bagus sekali. Presdir Daniel pantas menjadi panutanku. Seorang pengusaha mendesah dengan jujur. Aku benar-benar mengaguminya. Benar-benar salut sekali. Aku saja tidak berani membayangkan. Pengusaha lain berbicara dengan suara rendah, lalu segera menutup mulut. Lah merasa ucapan yang akan ia katakan akan menyinggung grup Moore. Presdir Daniel, hebat sekali. Beberapa pengusaha lain juga berseru. Mereka semua mengelilingi menyaksikan tontonan seru itu. Hehe, Tracy menyeringai mencibirnya. Pantas disebut Daniel Wollens. Kenapa tidak berani? Daniel duduk bersandar di kursi kulit hitam. Lah menaikkan alis dengan angkuh. Atau kamu berpikir kamu akan kalah? Tentu saja aku tidak akan kalah. Tracy tidak menunjukkan kelemahan. Mari bertaruh. Jika kamu kalah, lihat bagaimana aku membereskanmu. Aku sangat menantikannya. Daniel menyunggingkan senyuman. Ia tersenyum tak tahu malu. Wajah Tracy menegang. Ia memelototi Daniel dengan marah. Lalu berbicara kepada Naomi. Harus menang. Baik Nona. Naomi mengambil anak panah pergi mengambil posisi. Lah menabrak Rian. Minggir. Hei, kamu. Rian mengepalkan tangannya. Kalau bukan karena sedang bertaruh, ia pasti ingin sekali berkelahi dengannya. Naomi memegang anak panah. Memincingkan mata memeriksa sudut. Kemudian, swoosh, anak panah itu terbang. Di momen kritis, Paula tiba-tiba bergerak sedikit. Anak panah itu menyapu akurat benang sari bunga. Lalu kelopak bunga besar jatuh dan terbang. Mendarat di wajah Paula, serta pakaiannya. Paula mengedipkan mata. Lalu ketika melihat kelopak bunga yang jatuh itu, ujung bibirnya terangkat. Ia tersenyum sombong. Bab 702. Hei, memangnya boleh menggunakan cara seperti itu? Rian membelalakkan mata tercengang. Lah keberatan. Ini jelas-jelas curang. Benar. Keterlaluan sekali. Hartono berteriak marah. Sebelumnya kan tidak bilang bahwa target tidak boleh bergerak. Naomi mengangkat tangan dan bicara dengan percaya diri. Jika kalian keberatan, kalian bisa menjadi target sendiri dan juga boleh bekerja sama. Selama dapat mengenai target, cara apapun boleh. Kamu, Rian kesal sekali hingga urat birunya menonjol. Lah menoleh memandang Daniel. Daniel memandang Tracy dengan tenang. Mereka benar. Tracy menggerakkan bahu. Wajahnya tenang. Kalian ini masuk akal atau tidak sih? Rian mengepalkan tangan hingga terdengar suara tulangnya. Pengusaha di sekeliling mengusap hidung dan batuk-batuk.
Mereka tidak berani bicara. Grup Mor memang tidak masuk akal. Namun, ini adalah permainan bukan perlombaan. Jadi, segalanya dapat menjadi masuk akal. Adil atau tidak tergantung oleh sikap Daniel. Jadi, semua orang melihatnya menunggu responnya. Iya, Nona Tracy bilang benar berarti benar. Daniel mengangguk-anggukkan kepala dengan serius dan berbicara kepada Rian. Lanjutkan. Tuan Daniel, Rian tercengang. Lah benar-benar tak menyangka. Tuan Daniel yang terhormat dan tak terkalahkan. Begitu tidak berintegritas demi memenangkan wanita cantik. Sudah ditindas seperti ini. Masih memintanya melanjutkan. Apa otaknya telah dibius oleh kecantikan wanita? Lanjutkan. Gumam Daniel. Rian benar-benar kecewa. Tetapi ia terpaksa menelan kekesalan ini dan berusaha menghadapi keengganan ini. Sekarang, mawar itu hanya tersisa setengah kelopak bunga. Jika Rian tidak berhasil mengenainya, maka selanjutnya grup Mor pasti menang. Walaupun menargeti setengah kelopak bunga itu tidak susah, tetapi para wanita busuk itu sudah melanggar aturan. Siapa yang tahu wanita sialan yang menjadi target itu akan bergerak atau tidak? Jika ia bergerak sedikit, maka Rian pasti gagal. Sekarang, wanita itu sudah menaikkan alis dengan lutut agak ditekuk. Lah sudah tidak berdiri dengan benar. Rian benar-benar marah. Tapi pada akhirnya ia memegang anak panah dan mengamati sudut dengan cermat. Kesempatan terakhir. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Naomi mengingatkannya dari samping dengan angkuh. Jika melukai orang kami, maka tanganmu akan patah. Kalian keterlaluan sekali. Hartono maju ke depan dengan membara. Daniel bergumam. Hartono terpaksa kembali. Ia memelototi wanita-wanita itu sambil menggerakkan gigi. Presdir Daniel. Tiba-tiba aku teringat. Tracy memegang dahinya dengan ekspresi sadar akan sesuatu. Jika aku menang, aku ingin kamu. Lah mendekati Daniel secara perlahan. Ujung bibirnya terangkat menunjukkan senyuman menggoda. Menari tarian striptis di perjamuan malam. Tuan Erik memuncratkan keluar alkohol anggurnya. Lalu tak berhenti batuk. Pengusaha di sekeliling membelalakkan mata dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Barusan mereka merasa Daniel arogan. Sekarang keluarga Mor lebih angkuh lagi. Berani-beraninya meminta Daniel Wallens menari tarian striptis di perjamuan malam. Berani sekali ia mengutarakan. Mereka saja tidak berani memimpikannya hal itu. Namun, kehebohan ini semakin membuat semua orang bersemangat. Mereka semua menggesek-gesek tangan dengan antusias. Entah Tracy yang akan bermalam dengan Daniel atau Daniel yang akan menari tarian striptis di perjamuan malam. Dua-duanya adalah pertunjukan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak pernah melihatnya seumur hidup. Di kehidupan selanjutnya pun belum pasti ada. Malam ini adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Taruhannya besar. Tuan Daniel. Rian panik. Ia mengingatkan dengan berbisik. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Tuan Daniel. Sekelompok wanita ini tidak masuk akal. Jangan bermain dengan mereka. Hartono juga sangat panik. Jika Tuan Daniel terhormat mereka dipaksa menari tarian striptis di perjamuan malam. Kedepannya mereka tidak akan punya harga diri lagi. Tidak mungkin terjadi. Diam, perintah Daniel. Pria jantan tidak ingkar janji. Matanya berbalik melihat Tracy. Tatapan penuh kelembutan dan bibirnya tersenyum. Tarian striptis. Kan? Tidak masalah. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.